semuanya. Selamat datang di Dan Talk, tempatnya kamu belajar tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, untuk pembahasan hari ini, aku akan membahas mengenai sesuatu yang akan menjadi keresahan bagi kamu dan kita semua di era saat ini, yaitu mengenai karang gigi kecil-kecil izin riba. Nah, untuk pembahasan kali ini, aku mendatangkan tamu yang sangat luar biasa. Yaitu seorang terapis gigi dan mulut yang sudah berperan banget di era kerjanya ini, yaitu Kak Yanda, dan salah satu influencer juga yaitu Kak Sada. Nah, kita ucapkan halo untuk para tamu kita hari ini. Halo kakak-kakak semua. Halo kakak Setia. Halo teman-teman semuanya. Saya Wiana Desti sebagai terapis gigi dan mulut. Terima kasih Kak Sastia sudah mengundang saya di podcast ini. Wah, seneng banget dong ya kakak bisa hadir pada podcast kali ini. Terima kasih kembali Kak. Iya Kak, di sini pertama kalinya juga saya ketemu oleh Kak Sada. Salam kenal Kak Sada. Salam kenal Kak Yanda. Juga teman-teman semuanya. Seneng banget loh diundang ke sini karena sebelumnya sering banget nontonin podcast ini, terus jadi kayak akhirnya kesampaian buat diundang. Makasih Kak Tia. Sama-sama dong Kak. Makasih kembali untuk kakak semua ya. Nah, sesuai dengan temanya yaitu karang gigi, teman-teman semua tahu nggak sih mengenai karang gigi itu apa? Nah, karena nggak tahu, masih belum tahu nih karang gigi itu apa, kita langsung aja nih kita tanya Kak Yanda. Karang gigi itu apa sih Kak? Oke teman-teman semua, jadi gini ya, karang gigi adalah plak yang menempel dan mengeras di rongga mulut kita. Kalau karang gigi itu berasal dari sisa-sisa makanan dan bakteri yang ada di rongga mulut kita. Jadi kalau teman-teman nih, kalau Kak Satya nih dan Kak Nada nggak rajin sikat gigi dan membersihkan gigi setiap harinya, itu bikin plak tersebut nantinya akan mengeras. Nanti plak untuk membersihkan. Itu sekedar dari orang-orang kalau karang gigi itu bisa hilang kalau kecil, tapi ternyata enggak ya. Nah, itu tuh kan ada yang bikin orang-orang tuh salah paham sebenarnya. Karang gigi itu nggak bisa dibersihkan dengan cara disikat aja, jadi harus scaling. Nah, scalingnya itu bisa dilakukan oleh dokter gigi maupun terapis gigi dan mulut. Gitu ya teman-teman, karang gigi itu nggak bisa hilang pakai sikat gigi. Harus scaling ya teman-teman. Karena kita udah tahu nih karang gigi itu apa, kira-kira sebabnya apa sih? Nah, gini nih teman-teman, karang gigi sebabnya adalah salah satunya karena makanan manis dan lengket. Hal tersebut yang memicu pertumbuhan bakteri di rongga mulut kita. Dan penyebab lainnya bisa jadi karena kebiasaan menyikat gigi yang kurang tepat. Lalu teman-teman jarang periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Terus berarti kita nggak boleh makan coklat ya? Boleh dong, Kak Sada. Boleh banget makan coklat. Asal setelah makan coklat, teman-teman harus sikat gigi ataupun kumur-kumur supaya bisa menghilangkan sisa makanan di rongga mulut. Teman-teman jangan lupa sikat gigi nih di rumah ya. Karang gigi kalau dibiarkan bahayanya apa sih Kak? Jadi gini Kak Sastia dan Kak Sada dan teman-teman semuanya, bahayanya karang gigi yang pertama, bikin gusi kalian berdarah, bengkak, bau mulut, dan paling parahnya lagi, bikin gigi kalian goyang dan copot loh. Jadi karang gigi ini bahaya banget karena bikin gusi kita jadi infeksi. Oh, pantesan. Jadi tuh sebelumnya aku sempat syuting, terus aku ngerasa aku tuh bau mulut banget. Iya betul, itu penyebab karang gigi loh. Jadi teman-teman, penyebab karang gigi utamanya adalah bikin bau mulut. Jadi kalau misalnya skincare glowing, mukanya cantik, kayaknya sayang banget ya kalau giginya nggak sehat. Sayang banget nih. Itu bisa aja mengurangi estetika dalam diri kita. Benar. Kalau lihat dan Kak Sada, pernah nggak sih dengan tentang mitos sekali? Kalau dari aku sendiri, aku tuh sering dengar katanya kalau setelah scaling lu
giginya jadi ngilu, terus gusinya berdarah dan jadi renggang gitu giginya gue ya. Sebenarnya ya Kak Sada, itu mitos yang udah umum banget. Jadi gigi kita tuh terlihat renggang bukan karena scaling justru, tapi karena selama ini gigi kita tuh tertutupi oleh karang gigi. Makanya setelah di scaling, setelah dibersihkan, akhirnya sela-sela giginya tuh kelihatan. Karena mitos itu tuh kayaknya aku jadi takut buat scaling. Tapi karena kebutuhan ya, jadinya aku ngeberatin diri buat datang ke sini untuk scaling. Tapi setelah scaling itu mulut aku jadi fresh banget sih. Yo, aja kecil banget tuh. Boleh banget tuh kakak udah ceritain tentang pengalamannya, kata-kata mah. Tapi bisa tahu nih tentang scaling. Boleh dong. Jadi setelah kali ini di Delft tuh ngerasa ngilu, terus gusinya berdarah dan emang giginya agak goyang. Jadi gimana tuh kayak Kak? Jadi gini nih Kak Ada, sebenarnya gigi yang terasa goyang, sebenarnya emang sudah awalnya goyang, tapi karena tertahan oleh karang gigi, jadi gak kerasa gitu goyangnya. Nanti pasti giginya bakal pulih kembali kalau misalnya peradangannya sudah sembuh dan jaringan giginya juga udah pulih. Gitu ya kayak ada. Kalau cara mengatasi Kak. Nah, cara mengatasi yang gigi nyelus setelah scaling yang pertama menggunakan pasta gigi khusus gigi sensitif. Yang kedua, teman-teman wajib hindari makan makanan yang ataupun minuman yang dingin dan asam. Dan selanjutnya memakai sikat gigi yang lembut, teman-teman. Jangan lupa pakai gigi yang lembut. Kak, Mbak. Penting gak sih untuk menjaga kebersihan gigi? Karena kakak kan ada di dunia entertain nih. Gimana Kak? Penting banget Kak. Nih ya, aku kasih tahu ke teman-teman semua, senyum itu bagian dari branding. Jadi orang tuh bakal ngeliat kita bukan cuma dari outfit atau makeupnya aja, tapi tuh juga ngeliat dari senyumnya, kayak kalau giginya kuning, terus ada karang giginya, terus apalagi kalau bau mulut, pasti gak nyaman banget gak sih? Apalagi di depan kamera bakal mengganggu juga. Setuju banget. Bener Kak Sada, setuju banget. Mulut yang bersih itu tujuannya bukan cuma untuk sehat teman-teman, tetapi juga untuk mendukung penampilan dan percaya diri kita gak sih Kak Sada? Benar. Makanya aku tuh sekarang jadi rutin ke dokter gigi ataupun klinik untuk scaling gigi setiap 6 bulan sekali. Selain dengan kebersihan gigi, berarti sekalian juga untuk mempertahankan estetika di muka kita ya Kak? Betul, Kak Sastia. Ya teman-teman, jadi scaling.
Karena kita dari tadi kita udah ngobrol sama semua tentang pengalaman tentang teknik untuk menjaga kebersihan gigi, dan ngopel, makan ya. Terima kasih kan Mas Tia, aku izin minum ya. Iya. Nah, karena udah minum ya, udah segar lagi, udah fresh lagi untuk membahas tentang kesehatan gigi. Nah, boleh nih kita tanya-tanya kayak tadi nih, mulai dari kayak ada kali ya. Boleh dong kasih tips Kak tentang agar kita terbebas dari karang gigi. Oke, Kak Saskia, boleh banget dong. Aku punya beberapa tips yang pastinya bermanfaat nih buat Kak Saskia, buat Kak Sada, dan buat teman-teman semuanya. Agar terbebas dari karang gigi. Sebenarnya hal yang perlu kita lakukan itu simple banget loh, Kak. Tapi sebelumnya mungkin aku mau nanya dulu kali ya ke Kak Sada. Kak Sada, kita tuh sebenarnya sikat gigi sehari berapa kali kita? Menurut aku dan yang biasa aku lakuin itu aku sikat gigi 2 kali sehari. Dan sikat giginya itu di saat mandi pagi dan mandi sore. Sebenarnya Oke, sebenarnya apa yang dibilang Kak Sada itu ada betulnya teman, tapi di sini aku izin untuk ngebetulin kali ya. Sebenarnya yang benar itu sikat gigi sehari 2 kali sehari, teman-teman. Yang pertama, pagi setelah makan, jadi setelah teman-teman sarapan, teman-teman baru harus sikat gigi. Setelah itu sebelum tidur. Pertama-tama, pilih bulu sikat yang halus dan rata. Setelah itu, kita tuangkan pasta gigi yang mengandung fluoride sebesar biji jagung. Kita mulai dari permukaan bagian depan, bagian belakang, dan jangan lupa permukaan mengunyahnya ya. Setelah itu juga jangan lupa kuman biasanya menempel pada bagian gigi dekat gusi. Sehingga kita bisa memiringkan sikat gigi sebesar 45 derajat seperti ini. Kemudian kita mulai gosok dan bersih. Gosok lagi sampai bersih sekitar 2 menit. Gosok gigi dilakukan dari permukaan bagian depan, mulai dari bagian kanan ke arah depan dan juga bagian kiri dari belakangnya ke depan dengan gerakan memutar seperti ini. Setelah bagian atasnya, sekarang kita lakukan dengan gerakan yang sama untuk bagian bawahnya, mulai dari kiri dan juga bagian kanannya. Kita putar, bulat. Setelah bagian depan bawahnya bersih, kita lakukan penggosokan dengan gerakan mencungkil untuk bagian belakang gigi. Dicungkil, cungkil, bagian kanan, depan, dan bagian kirinya. Setelah bagian atas selesai, kita gosok dengan gerakan mencungkil untuk bagian bawah gigi. Cungkil. Yang terakhir, permukaan mengunyah. Kita gosok dengan satu arah, seperti ini. Jangan lupa juga kuman menempel pada lidah sehingga harus kita gosok juga. Dan yang terakhir kita gunakan dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi. Dan tips selanjutnya yaitu teman-teman harus menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela giginya.
tips yang ketiga, yaitu teman-teman harus rutin datang ke klinik gigi atau dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Nah, Kak Sasti dan Kak Sada udah ngelakuin tips yang dari aku kasih belum sih? Udah dong Kak, tapi ada beberapa tips nih yang belum aku lakuin. Aduh, bahaya banget ya Kak. Yaitu ada tadi membesarkan gigi pakai penang gigi ya Kak, atau floss mungkin ya sebutannya Kak. Iya, betul. Itu belum pernah aku lakuin, tapi setelah dari podcast ini aku mau langsung lakuin. Keren banget nih Kak Fastia. Nah, untuk itu kita kan udah ada orang yang berpengalaman ke klinik gigi nih, ada Kak Syahda. Gimana sih biar kita gak trauma ke klinik gigi Kak, ataupun tidak takut ke klinik gigi? Kalau menurut aku ya, kalian tuh jangan malu-malu buat datang ke Fasgas sekarang. Terus karena tuh alatnya tuh udah canggih, terus cepat dan gak sakit. Terus dokter sama perawatnya juga baik-baik banget, ramah, lebih murah, bakal lebih murah kita perawatan. Itu bakal lebih murah gak sih Kak kalau Iya. kita perawatan lebih tinggi, betul kan? Maksudnya itu. Sekarang betul, wow, banyak sekali nih tips dan juga pengalaman Betul, yang udah langsung kita bisa terapkan sekarang juga. Dan terima kasih banyak kepada Kak Sada dan juga Kak Yada sudah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk datang ke podcast sebagai tamu kita hari ini. Untuk sobat-sobat Senyum, jangan lupa untuk langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari, dan jangan lupa untuk datang ke klinik gigi untuk apa? Untuk scaling. Karena gigi itu bikin apa Kak? Kecil-kecil bikin ribet. Terima kasih juga ya Kak Saskia udah undang aku sama Kak Sada dan teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa terapin tips dari aku dan dari Kak Sada supaya kalian juga punya gigi yang sehat. Untuk sobat-sobat yang sehat, jangan lupa untuk selalu ikutin episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow dan share video ini ke teman-teman semuanya, agar teman-teman kalian bisa senyum sehat seperti ini. Dadah semua!